Tiada yang terpuji kecuali yang terpuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu adalah milik Allah. Segala sesuatu di dalam kekuasaan. Makanya Rabbul Alamin, Tuhan yang memiliki, merawat, mengatur, menguasai segala jalan raya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kita bersaksi, kita semua percaya dan yakin bahwasanya tiada Tuhan, tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah, menghinakan diri sehina-hinanya. Ghayatul tadallul. Kata ulama, menyembah artinya kita menghinakan diri sehina-hinanya. Kita tidak berdaya, kita selalu memerlukan Allah. Allah tidak memerlukan kita. Kita tidak berhak beribadah kecuali kepada Allah. Tuhan artinya yang berhak ibadah, yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Kita tak tahu berapa sifat Allah. Hanya Allah yang tahu sifat Allah. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan, yang maha kaya, yang maha menguasai, yang maha mengatur, yang maha menghendaki, yang menciptakan segala-galanya. Fama bikum min ni'matin faminallah. Semua yang kamu dapatkan, yang kamu rasakan daripada kenikmatan, maka itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kemudian kamu jika ditimpa masalah, ditimpa musibah, kamu pasti mengharapkan Allah juga minta pertolongan kepada Allah. Kita yakin dan percaya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi artinya aku yakin, saya yakin-yakinnya tanpa ada sedikit keraguan pun. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Siapa-siapa yang yakin dengan la ilaha illallah sampai dia meninggal dunia dalam keyakinannya dengan la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalahullah, pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Allah Tuhan kita yang memiliki segala sifat kesempurnaan, Maha suci dari segala sifat kekurangan, tidak ada kekurangan. Kita percaya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kita semua percaya dan yakin bahwasanya baginda Nabi junjungan kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Beliau hamba Allah. Beliau adalah ciptaan Allah. Beliau tidak ada sifat ketuhanan pada beliau. Tapi beliau laisa kamitslihi makhluk. Tidak ada satu pun makhluk seperti baginda Nabi Sayyidina Muhammad. Arsalahullahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus beliau dengan membawa hidayah petunjuk untuk jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita ingin berbahagia dunia dan akhirat, ingin anak-anak kita, keturunan kita, orang-orang kita cintai bahagia dunia dan akhirat, ikutilah baginda Nabi Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membantu kita. Amin ya rabbal. Bantulah kami ya Allah supaya benar-benar mencintai baginda Nabi kekasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar mengikuti beliau, benar-benar mengamalkan agama, mempelajari agama Allah yang mulia ini. Allahumma salli wa sallim wa barik bi qadri 'azamati dhatik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil mahbub al 'alil qadril 'azimil jah tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار والبصائر وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وروحها وحياتها وسر بقائها وسعادة
أجمعين. Ya Allah ya Tuhan kami limpahkan sholawat, rahmat-Mu ya Allah serta ta'zim. Rahmatu ma'at ta'zim. Kalau kita mengatakan limpahkanlah ya Allah sholawat, maksudnya limpahkan rahmat-Mu serta kemuliaan. Muliakanlah kekasih baginda Nabi Sayyidina Muhammad. Memang beliau dimuliakan Allah. Memang beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak usah didoakan. Ya. Kita mendoakan beliau bukan beliau berhajat. Bukan berhajat beliau. Sayyidi Muhammad Alawi alaihi rahmatullah. Beliau kan mengatakan kalau mangkawah kemuliaan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu melebihi derajatnya Nabi Adam alaihi salam. Ketika beliau disuruh sujud oleh malaikat, untuk para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada beliau. Kenapa? Para malaikat sujudkan madawah sudah berlalu. Fasajadu lillahi bilis. Mereka sudah sujud, sudah berlalu. Sudah hari ini sujud lagi tidak, sudah berlalu. Tapi kalau sholawat ya seterusnya dari dulu sampai sekarang dan seterusnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat, selalu melimpahkan rahmat kemuliaan Allah Ta'ala, selalu melimpahkan rahmat kemuliaan kepada baginda Nabi Sayyidina Muhammad. Malaikat senantiasa mendoakan, minta kepada Allah, tambahkanlah kemuliaan rahmat-Mu kepada kekasih-Mu Sayyidina Muhammad. Dan itu tidak pernah berhenti. Yusallun disubuti wa dawam, senantiasa dan selama-lamanya sampai hari kiamat, sampai masuk surga, sampai abad al-abidin. Hebat kan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Makanya kita selalu mengingat beliau, selalu mengingat maulid, lahirnya datangnya baginda Nabi Sayyidina Muhammad. Walau anna 'amilna kulla yawmin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Sekiranya kita tiap hari buat maulid, wajib tiap hari buat maulid. Kita mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid artinya mengingat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu ini rahmat Allah, rahmatan lil alamin. Kalau Allah Rabbul Alamin, ini rahmatan lil alamin. Alamin. Kalau Allah Rabbul, Tuhan yang memiliki, mengatur, menguasai alamin sekalian jagat raya. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rahmatan sekalian alam, sekalian jagat raya. Yang sangat saya hormati ya, ulama kita, tuan guru kita di sini, para tokoh kita, imam kita, khatib kita ya, semua kita yang hadir di sini. Kita adalah orang-orang yang dijadikan Allah terhormat. Kenapa? Karena kita menjadi umat Nabi Sayyidina Muhammad. Itu kehormatan kita. Ya, kita hormat ya karena dijadikan Allah kita terhormat. Kita tidak pernah berdoa untuk menjadi umatnya Nabi Sayyidina Muhammad, tapi Allah dengan karunia, dengan kasih sayangnya, Allah pilih kita. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam ini. Harus kita usahakan agama kita, pada diri kita, pada keluarga kita, diri tetangga kita, masyarakat kita. Sebab tidak ada jalan yang paling bahagia, yang paling beruntung kecuali mengikuti agama, kecuali mengikuti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Kalau kita buat yang lain, pasti kita akan hina.
pasti kita akan bercerai-berai, pasti akan cekcok di antara kita, ya kan? Kenapa ribut di antara umat ini? Karena kita tidak sempurna mengikuti agama Allah, mengikuti Nabi Sayyidina Muhammad. Dia punya golongan dia punya pikirannya, dia punya pertimbangan dia, grup dia. Yang sini lain lagi, cara dia lagi, kepentingan lain lagi. Makanya kita dikuasai penjajah. Iya, kita dikuasai penjajah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, negeri-negeri kita yang kaya raya, yang banyak di sana, harta, kekayaan, tapi umatnya melarat. Umatnya negerinya dibalut hutang. Kenapa? Karena kita tinggalkan anak buah. Maafkanlah kami, bantulah kami untuk kembali kepada agama. Bantulah kami untuk bersatu. Kita supaya bisa bersatu harus ikut agama. Ya, dia cinta dengan agama. Dia cinta dengan Nabi SAW. Waqafan indah hududillah. Dia berhenti di dalam batas-batas yang ditetapkan. Jadi ini meminimalis masalah jadinya. Apa ini udah mulai tinggi kan? Mau marah kan? Berhenti, sudah mau hasad tinggi dia. Berhenti, ini bukan hak saya, ini bukan wilayah saya. Dunia ini hanya sebentar, akhirat selama-lamanya. Untuk apa saya mengorbankan akhirat saya untuk dunia ini? Tapi besok lusa kita sudah meninggalkan dunia ini, ya? Ada jaminan kan tidak? Tidak ada. Apakah kita akan melihat matahari besok pagi terbit? Tidak ada jaminan. Bukan harus sakit kalau meninggal dunia kan? Bukan harus tua kan? Ya. Kam min sahihin mata faj'atan wa kam min saqimin 'asa hinun minan dahri. Berapa banyak orang yang sehat mati mendadak dia? Berapa banyak orang yang sakit panjang lama dia, tak meninggal dia. Orang sakit dia banyak sakit. Tandanya ada yang mengatur di sini. Allah Subhanahu. Sama-sama sakit tapi tidak sama meninggal, sama-sama merantau tapi tidak sama-sama kaya, sama-sama sekolah kan? Tapi tidak sama jadi. La haula wala quwwata. Ya Allah, tolong kami, ya Allah, maafkanlah kami. Ini kita datang ke sini saling mengingatkan ayat kita. Saya Al-Faqih Muhammad Ibrahim, bukan karena banyak ilmu saya, bukan karena saya sudah bagus, cuma marilah kita saling mengajak kepada kebaikan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Semuanya celaka, semuanya merugi. Biarkan dia kaya, biarkan jabatannya tinggi, biarkan hartanya banyak, biarkan pengikutnya banyak. Tapi khusus di dalam kerugian, di dalam kecelakaan, banyak mungkin kemunafikan, banyak mungkin sandiwara dan macam-macam yang terjadi jika orangnya tidak lillahi ta'ala. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman yakin kepada Allah dan Rasulnya. Antu binabillah, kau yakin dengan Allah Tuhan kita, Allah yang menciptakan segala-galanya, Allah yang menjadikan segala-galanya. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan takdir Allah. Semuanya dengan ketentuan Allah. Siapa yang menjadikan kaya? Allah Subhanahu. Kalau kita sudah jadi kaya itu coba apa? Kalau kita belum kaya itu juga bagian kita. Kita jalankanlah ketaatan kepada Allah di sana. Siapa di mana ditempatkan Allah, taat dia pada Allah, berbahagia. Berbahagia dia. Sebab bahagia itu, siapa yang menciptakan bahagia? Tenang hati, la khaufun alaihim.
Tidak takut mereka, tidak berduka cita mereka, tidak was-was mereka bagaimana masa depan nanti, bagaimana semuanya dalam ini Allah Subhanahu wa taala. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang semuanya dalam kekuasaan. Tidak ada yang terjadi kecuali apa yang dikehendaki Allah. Tugas kita taat kepada Allah. Ya Allah, bantulah kami taat padamu ya Allah. Bantu anak-anak kami, keturunan kami ya Allah, taat padamu ya Allah. Jangan jadikan kami ahli maksiat ya Allah. Jangan jadikan kami ahli cinta dunia ya Allah. Jadikan kami ahli cinta akhirat. Ya, harta berikan ya Allah, tapi jadikan di tangan kami ya Allah, jangan di hati kami ya Allah. Berikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah ya Allah, tetapi untuk taat, bukan untuk kemegahan dunia, bukan untuk berlomba-lomba dunia, bukan untuk memamerkan dunia, bukan untuk kesia-siaan hawa nafsu. Ya Allah, berikan rezeki yang seluas-luasnya di dalam mengkhidmat agama Allah, membela agama Allah, membela Rasulullah Sayyidina Muhammad. Itu kemuliaan. Lihat diri kita ini, ilmu ini untuk diri kita, nasihat ini untuk diri kita. Apa yang diberikan Allah kepada kita, sudah berapa banyak yang kita gunakan untuk itu. Umur kita banyak-banyak, umur kita sudah lama kita. Orang kalau umurnya sudah 20 tahun lebih sudah tua katanya. Nah, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang kalau umurnya sudah lewat 20 tahun itu sudah tua. Awalan mu'abbir ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'ahu an-najm. Bukankah saya panjangkan umur kalian? Sudah pantas untuk berpikir, memiliki kesadaran orang yang sadar. Berapa orang dipanjangkan? Kalau sudah lewat 20 tahun sudah panjang. Sudah pantas dia berpikir, sudah pantas dia melihat ini apa yang terjadi di depan matanya. Itu nikmat Allah kepada kita sudah lewat 20. Banyak kali sudah nikmat Allah kepada kita. Kemana kita gunakan umur kita? Ya Allah, maafkanlah kami. Berapa kita beribadah? Berapa kita berdakwah, mengajak kepada agama Allah? Tawasau bil haq, senantiasa mengajak kepada agama Allah. Al-haq, kebenaran, agama Allah kebenaran. Tidak ada yang benar kecuali agama Allah. Tidak ada yang benar selain agama Allah. Ideologi, keyakinan, persatuan, gerakan apa kalau bertentangan dengan agama Allah, itu tidak benar. Pasti ada kepentingan. Atau di peralatnya juga kita nanti untuk kepentingan nafsu diri. Ya, mari kita satu-satu, bukan untuk Allah dan Rasulnya. Yakinlah, dijual ada pun nanti berdiri. Kau dijualnya nanti. Hebat ini agama Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan. Orang yang paling baik-baik yang mengikuti Nabi Sayyidina Muhammad. Ia adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Malam-malam enggak tidur dia. Ronda dia malam-malam. Ini ambil dulu ini. Takut dia. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz semalaman menangis dia. Kata istrinya Fatimah bintu Sulaiman, mungkin di dalam negeri ini banyak ini orang lebih banyak ibadahnya dari suami saya katanya. Tapi kalau yang paling takut kepada Allah, saya rasa ini yang paling takut suami saya. Kalau dia pulang dari kantor, datang di rumahnya dia semalaman menangis di mihrabnya, di tempat ibadah sampai pagi menangis. Takut dia bagaimana nanti di hadapan Allah, bagaimana nanti di akhirat. Inilah berkah agama. Orang kaya yang takut kepada Allah, para pejabat yang takut kepada Allah, generasi muda yang takut kepada Allah, suami yang takut kepada Allah, istri yang takut kepada Allah, yang ingin mencari ridho Allah. Bahagialah mereka di kampung mereka itu, saling mencintai mereka, saling berlomba-lomba untuk memuliakan saudaranya. Dan dia takut nanti tidak dapat ridho, takut dia nanti ditempatkan di neraka, tempatnya musuh-musuh Allah. Gak usah dijaga, gak usah disiapkan polisi, tentara, gak perlu. Kalau dia sudah hatinya sudah, Masya Allah. Inilah yang kita usahakan ayat kita.
Kita saling mengingatkan ini dengan kebenaran. Kebenaran adalah agama Allah. Gimana kita ini mempelajari agama Allah? Belajar. Ini yang Buya Al-Fakir datang ini kan apa namanya? Iklannya. Kasih semangat. Nanti kalau Buya sudah pergi, mengaji kita di sini. Tuangku guru-guru di sini yang banyak di sini. Belajar dengan mereka. Tamatkan kitab ini kita. Ini Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Karangannya Imam Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah. Beliau meringkaskan. Ini berapa halaman? 600 halaman. Tes niatin saja dibuat. Ini belajar dulu kau sampai tamat. Tauhid kan, iman kepada Allah. Yang mana? Kita kalau sholat sengaja sholat fardu subuh harus kau bilang fardunya. Kalau tak kau bilang fardunya, sholat itu tidak sah. Coba ini pentingnya ilmu yang muda ya. Sholat dia 10 tahun dia sholat, ya setengah jam sebelum waktu sudah di masjid dia. Tapi dia ketika berniat tidak disebutnya sholat fardu, tak sah sholat. Berapa banyak orang yang sholat, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Minhajul Abidin. Apa dia sholat? Tapi dia tidak sholat. Kan? Allahu Akbar. Di luar Allah Akbar, di hati dia kan sengaja aku sholat fardu subuh. Ya, harus kau bilang fardunya ini perlunya ilmu. Kalau dia tidak berilmu, rajin-rajin tak menentu, ya, bukan pahala yang dapat, dosa yang dapat. Jadinya dosa meninggalkan sholat. Sekalipun dia di Masjidil Haram, sekalipun dia di Mu'tazam, sekalipun dia di Maqam Ibrahim, kalau tidak benar ilmunya tidak sah. Itu perlunya ilmu yang benar. Belajarlah engkau sehingga amalmu sah. Engkau wajib menuntut ilmu sekira-kira mensahkan amal itu kan kata sah. Sahkah wudumu? Sahkah istinjamu? Sahkah mandi hadas besarmu? Kamu belajar dari mana? Siapa gurumu? Dari mana sambungannya? Sanadnya kemana? Narasumbernya siapa ini? Atau buat sendiri? Rasa-rasanya juga dia menurut rasa dia kan? Sabar kita, fasbir li hukmi rabbik, sabarlah engkau, saling mengajak kepada kebaikan, mempelajari kebaikan. Wa tawassaw bis sabri, saling mengajak kepada kesabaran, sabar. Kadang-kadang memang ya secara umumlah kalau orang yang berjalan mengikuti aturan agama, ya untuk nafsu mana enak untuk nafsu. Jadi lama jadinya, jadi banyak pertimbangan jadinya kan. Makanya diriwayatkan ketika Allah menciptakan surga, sudah menciptakan surga kan, maka Allah perintahkan wahai malaikat Jibril, coba kau tengok itu surga tempatnya para kekasih Allah. Bagaimana kau lihat surga wahai malaikat Jibril? Maka pergi malaikat Jibril, masya Allah, bagaimana kemewahannya, bagaimana kemegahannya, tidak ada sampah. Pasir-pasir yang berlian dan permata, batu-batu emas, rumah dari emas, rumah dari perak, rumah dari permata hitam, air-airnya semua bagus. Bagaimana kata Allah kepada malaikat itu? Ya Allah, ini tidak ada orang yang mendengarkan surga ini kecuali insya Allah pasti masuk surga dia. Saking bagusnya. Di sana mana ainu ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak didengarkan oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak terlintas di hati manusia. Kemudian Allah mengelilinginya dengan makarim. Allah pagar, Allah balut dengan perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu. Jalan menuju surga, jalan menuju ridho Allah bertentangan dengan hawa nafsu, dengan keinginan diri. Keinginan diri kan, ya bersenang-senanglah. Jangan ada beban, jangan ada halangan, semua boleh kan itu keinginan nafsu kita. Sekarang coba kau lihat surga. Saya takutnya Allah
Karena di jalan menuju surga penuh dengan tantangan, penuh dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh nafsu. Makanya saling mengingatkan dengan kesabaran. Sabar buat kita di dunia ini sebentar sajanya, sedetik di akhirat pun tidak ada dunia ini. Sekiranya engkau hidup di dunia ini, ya, alfu berjuta-juta bertriliun tahun, dan kau pun selama itu sehat, jangan sakit. Ini kan sakitnya banyak harta, tapi bisa jadi cobaan sakit. Masih hidup tapi sudah ada masalah, persaingan, hasad tinggi, sihir, serbokan, racun segala macam. Bisa di sini. Anggaplah kau hidup, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, di dunia seperti umurnya dunia. Semenjak Allah ciptakan dunia ini sampai Allah kiamatkan dunia itu, situlah umurmu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan hari pertama orang yang masuk di dalam surga. Ketika dia masuk, Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamatlah buat Tuhan semuanya, ya, karena kalian tibtum, kalian orang bagus-bagus, orang toyib kalian. Selamatlah kalian, beruntunglah kalian dari semua ahli surga. Kalian orang baik-baik. Di dunia orang durhaka kepada Allah, kalian taat kepada Allah. Di dunia orang sesuka-sukanya, kalian mengikuti aturan agama Allah. Di dunia orang berbuat zalim, kalian kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Di dunia orang merusakkan silaturahmi, tidak diperhatikannya saudaranya, dizaliminya saudaranya, disusahkannya saudaranya, dizaliminya tetangganya. Bagus kamu, tibtum, kamu orang bagus-bagus kamu. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu kekal abadi selamanya. La ilaha illallah. Itu apa ya? Tapi ini dibalut dengan itu hal-hal yang tidak enak. Kok jadi lama-lama begini? Ya, kalau memang itu apa-apa ya, nggak bisa asal-asal. Gimana mengalirkan najis kan? Ini supaya mutan najis ini supaya bersih kan? Jadi lama jadinya kan? Potong ayam, masukkan, kasih bumbu, enak juga ya. Nggak usah kau alirkan, nggak usah kau cuci pun enak itu. Nafsu. Berharap kayak itu. Kalau kau taruh ayam, kau pokok-pokoknya tidak kau alirkan, najis itu. Sama dengan makan najis, ini setumpah. Sekalipun suaminya sudah capek bekerja, ibunya sudah capek bekerja untuk mendapatkan ini rezeki, kalau tidak dikelola dengan sesuai aturan agama, sama seperti makan najis deh. Nah, taruhnya di panci atau di bejana, diaduk-aduknya, tidak dialirkan, tidak masuk alirkan. Mana kamu mengalirkannya, bagaimana kau menyiapkannya ini layu supaya ini jangan kena kemana? Kan jadi lama jadinya. Iya lama, tapi itu pahalanya lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Karena kau khalidin, kekal selama-lamanya nanti di sana. Jadi ketika kamu, semoga kita semua diampunkan Allah, disayangi Allah, dimasukkan Allah dalam golongan orang-orang yang berbahagia ini. Ketika kita masuk di sana, itu tidak sebanding dengan orang yang tadi hidup seumur dunia kemudian. Sebab itu akan berakhir. Kita di dunia ini akan berakhir. Mau kaya, mau gimana? Berakhir semua ini. Semua akan pergi dari sini. Nah, makanya kita belajarlah agama. Ikutilah Rasulullah Sayyidina Muhammad dengan mengikuti para ulama. Ikut Rasulullah bukan mau-maunya kita, bukan kita baca buku terjemahan baru rasa-rasanya sudah ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan, ikut ahlinya. Sama dengan berobat, jangan rasa-rasanya. Baca bukunya dokter terjemahan kan, baru kau resep sendiri, insya Allah mampus. Habis itu. Dibacanya, ditengoknya di YouTube, di Facebook, baru dia operasi istrinya di rumah. Oh, tak insya Allah. Ya, begitu juga agama ini. Jangan belajar sendiri, kamu harus datang dengan ahli.
Nah, ada yang ahli, masya Allah itu ahli mutir, top, luar biasa. Ada yang sudah jadi sampah pun dihidupkan bukan jalan kembali dibuatnya. Coba tanya, dia belajar di buku terjemahan atau di Facebook dari mana? Selalu dia pasti pergi dengan ahlinya. Duduk di sana, belajar mungkin sudah berapa tahun. Bang, berapa lama? Oh, saya udah 13 tahun saya kemarin kerja di Pulau Anu. Baru saya buka ini. Diobelin, dia payah, nggak tahu sudah dihadapinya. Kan langsung jadi begitu. Oh, ini sudah masalah bosnya tukang. Terima kasih kalau di bosnya tukang. Bisa bangun ruko ini, bisa membornya itu juga bisa bertingkat. Hebat ini bapak itu. Dia belajar di Facebook. Enggak, ikut dia kemarin. Dia dari mengadu semen itu, diomelin bosnya juga banyak sudah itu. Beberapa kali merah kupingnya itu diomelin. Baru jadi bos. Begitu juga agama ini. Tengok tadi, cuma tidak disebutkan yang fardunya. Sudah das. Tidak dibuatkannya anak-anaknya. Assalamualaikum. Dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dengan Assalamualaikum sedikit. Dasar. Ya? Dia sholat seperti tidak sholat. Ini saya di luar ini katanya langsung dia pergi ke masjid, tidak belajar. Nah, tuh kan harus belajar. Mana dari awal tauhid iman kepada Allah. Annahu laisa bijismin musawwar. Ini disebutkan di sini. Coba kita tengok dulu ya. Tauhidnya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita, pengarang-pengarang kitab kita. Allah muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Anak dan mereka semua. Allah letakkan keberkahan ilmu mereka pada kita semua, keluarga kita di dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayat muda ini tauhid. Ini yang paling pertama. Illal ladzina orang beriman. Itu tadi mungkin sholatnya ada dosanya, tapi itu masih ada kemungkinan dapat syafaat dia atau dirahmat. Bukan kita meremehkan, maksudnya menjelaskan posisi masalah ini itu saja. Semua urusan agama besar, sedikit-sedikit urusan agama besar, tapi di antara masalah iman dengan amalan, iman ini lebih penting. Orang sebanyak apapun amalannya, kalau akidahnya tidak benar, tidak selamat dia. Wa man wasafallaha bi ma'nan min ma'anil bashar faqad kafar, kata Imam At-Tahawi rahimahullah. Siapa-siapa yang mensifatkan Allah dengan sifat manusia, maka sungguh telah menjadi kafir dia. Keluar dari Islam. Jangan kau salah mengiktikadkan Allah. Yang merusak iman bisa dengan perkataan, ucapannya, bisa dengan perbuatan. Agama itu sama, agama itu semua bukan. Keluar dari Islam. Sekalipun dia sholat, sekalipun dia bersedekah 1 triliun tiap hari, membantu semua fakir miskin anak yatim. Kalau dia bilang agama semuanya sama, murtad, sudah batal Islamnya. Masa kau lebih tahu dari Allah? Allah bilang inna dina indallahi Islam. Agama yang benar hanya Islam. Kau bilang sama semua, sama dari mana? Ayat. Itu bukan toleransi itu, toleransi. Itu namanya salah kaprah. Kalau kau samakan semua. Tapi kalau yang terbaik agama kita, tapi saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah. Gimana kita mengakalinya ini biar dapat ini? Dia bukan melawan dia. Dia tidak ada ulah-ulah yang melawan kita, melawan agama, tidak ada dia. Tapi belum dapat hidayah. Itu memang urusan Allah. Ini tugas kita. Gimana ini saudara-saudara yang belum beragama Islam? Mereka lihat bagusnya Islam, mereka lihat kita saling mencintai, bagaimana tolong-menolong dalam Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Makanya keimanan. Dia menghalalkan yang haram. Sudah halal, sepakat ulama semua haram. Riba haram. Riba itu halal kata
luar dari Islam. Sekalipun dia bukan buat riba, dia tidak buat riba, tapi dia menghalalkan yang diharamkan di dalam agama. Halal katanya meninggalkan sholat, padahal sudah sepakat ulama mengatakan meninggalkan sholat itu adalah haram. Dia bilangnya halal, bukan luar dari Islam. Di banyaklah perlu dipelajari. Makanya saya bilang tadi banyak guru kita, ulama kita di sini hampir belajar dengan mereka. Kita 24 jam saja. 8 jam sudah istirahat, 8 jam mencari rezeki biar ada belajar kita berdakwah, membela agama, bertakwa, beribadah. 8 jam lagi antara maghrib bisa mau mana? Kita yang merasa banyak kesalahan kita, banyak kekurangan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jagalah waktu di antara maghrib dengan isya. Duduk kau di situ, apakah zikirkah, apakah baca Qurankah, atau yang paling penting menuntut ilmu. Baca Quran, kalau dia masih ada ilmu yang belum didapatkannya, jangan kau mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang wajib kan? Itu salah kaprah. Cari jauh, kaprah hilang kan? Rugi jadinya. Antara maghrib isya, sebelum terbit matahari, sebelum masuk waktu subuh, sebelum terbenam matahari, di tengah malam, di waktu sahur, di situ untuk beribadah kepada Allah, untuk minta ampun kepada Allah. Di jalan ini sambil kemana-mana banyakkanlah bersolawat kepada Nabi Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Insyaallah setengah jam sudah dapat 1000 insyaallah. Ini ngobrol-ngobrol ngalor ngidul di karaoke, nggak ada pahalanya, nggak ada gunanya. Mungkin banyak juga dosanya di situ. Menggunjing, menceritakan aib orang yang tidak ada manfaatnya. Kamu menceritakan aib orang kepada yang bisa memperbaikinya. Ini ada masih kau sampaikan kepada apakah polisi kah, apakah pemimpin kah, kau sampaikan sepenuhnya, bukan kau ceritakan sikulan aib-aibnya. Itu menggunjing namanya, dosa-dosa pula nanti itu. Sholawat. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Kadang-kadang perkataan menjadi murtad, kadang-kadang perbuatan. Ini sampai Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah pengarang Tuhfah, pengarang kitab mengenai yang merusakkan Islam, lebih kurang setebal ini, khusus membahas perkara-perkara yang bisa merusakkan Islam kita. Orang kalau bicara yang memurtadkan, merusak iman. Orang kalau berbuat perbuatan yang menghina agama, dilemparkannya Al-Quran. Kau tahu ini kan kitabnya Allah. Kalau lemparkan, oh saya lagi marah, bukan kau tidak memuliakan Allah. Sekalipun kau marah, kalau kau hormat, kau kan tahan kan? Bukan tahan. Mungkin bos, mungkin yang memberikan kau kekayaan, memberikan kau kedudukan. Sekalipun dia marah, sekalipun mungkin zalim dia, kamu kan bisa menahan diri karena kau menghormati dia. Orang yang melemparkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran, sekalipun dalam keadaan marah, keluar dari situ. Makanya pelajari, berikan waktu. Di antaranya ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qasimi rahimahullah, kita baca dulu sebagiannya. Kitab Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Ini kitab menerangkan akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Fi kalimatai syahadah allati hiya ahadu mabani Islam. Pada menerangkan dua kalimat syahadat yang dia salah satunya daripada bangunan Islam. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, maksudnya apa? Aku yakin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Aku
Aqidatuhum, keyakinan mereka, akidah mereka mengenai zat Allah Ta'ala itu yang maha mulia, yang paling tinggi derajatnya, yang maha suci dari segala kekurangan, bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang satu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang mirip dengannya. Semua makhluk tidak seperti Allah dan Allah tidak seperti makhluk. Jumlatan wa tafsila, apakah sebahagian, apakah semuanya, segala-galanya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Wajib engkau iktikadkan. Jadi ketika orang mengatakan aku yakin tiada Tuhan selain Allah, maksudnya Allah yang tidak ada Tuhan selain, tidak ada satupun yang sama dengannya. Lam yakul lahu kufuwan, tidak ada satupun yang sekutu dengan Allah. Kemudian Allah itu wajib kau iktikadkan qadim, la awwala. Dia adalah yang terdahulu, sebelum segala sesuatu sudah ada. Qadim la awwala, tidak ada awal baginya, tidak didahului tiada. Ini harus dipelajari dengan ulama-ulama kita. Apa maksud qadim? Apa alasannya Allah qadim? Orang yang imannya ikut-ikutan, kebanyakan ulama mengatakannya sah. Kalau dia sudah yakinkah engkau Allah ada, Allah tidak berpermulaan, Allah tidak berkesudahan, Allah qadim, tidak didahului tiada? Ya, saya yakin. Yakinkah kamu Allah mukhalafatun lil hawadits, tidak sama dengan semua makhluk? Ya, saya yakin. Yakin bagaimana? Yakin saya yakin. Apa alasanmu? Apa ilmu yang engkau ketahui tentang sifat-sifat Allah itu? Saya tak tahu, tapi saya yakin. Sahkah imannya? Dia yakin, saya yakin, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Tapi sebagian ulama mengatakan imannya tidak sah. Ini perlunya belajar. Imam Sanusi, Imam Ibnu Arabi dalam Kifayatul Awam disebutkan, mereka mengatakan orang yang imannya ikut-ikutan taklid, imannya tidak sah. Saya yakin, tapi saya tidak tahu dari mana ke mana. Pokoknya yakin saya mau gantung, mau apa, saya yakin. Saya merasakan keyakinan, tapi saya tidak tahu menjelaskannya. Kebanyakan ulama mengatakan sah imannya, insya Allah di surga, alhamdulillah. Tapi takutnya ini ada khilafiyah. Masa kita beriman iman khilafiyah? Sebagian ulama mengatakan kita kafir. Jika perlu belajar. Tapi akidah kita yakin Allah tidak ada awalnya. Dari dulu Allah sudah ada. Sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada aras dan kursi, sebelum ada dunia dan akhirat, Allah sudah ada. Sebelum ada siang dan malam. Wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahar. Dialah yang menciptakan malam dan siang. Berarti dulu tidak ada malam dan tidak ada siang. Bagaimana? Jangan bagaimana. Ini tidak pakai bagaimana memang ini. Ini Allah yang menciptakan segala-galanya. Nah, la ilaha illallah. Dia senantiasa ada selama-lamanya, tidak akhir baginya, abadi, dia tiada kesudahan baginya. Allah. Kalau ada kesudahan, ada yang menyudahinya, ada yang mengakhirinya, ada yang lebih hebat dari dia, bukan Tuhan. Kalau dia didahului tiada, berarti ada yang mengadakannya kan? Berarti lebih hebat itu dari dia. Mana Tuhan ada yang lebih hebat dari dia? Tuhan kita yang paling hebat, tidak didahului tiada dan tidak berkesudahan. Tidak perlu dengan siapa-siapa, dia sendiri yang menyelesaikannya semua. Hebat kan? Ya hebat. Dan terbukti hebat telah mengutus Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ribuan mukjizat, tanda-tanda kebenaran Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya ajib, umat luar biasa. Katanya di antara cerita yang disebutkan oleh sebagian guru kita, itu di British, Britania, Inggris, ada di sana asrama untuk orang-orang yang datang dari luar negeri belajar ke Inggris. Orang dari negerinya kafir, negerinya anti Tuhan, segala macam kan kumpul di situ semua. Maka ini dan dia mukjizatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad
ibu asrama, yang bagian ditinggal di situ, yang bagian kebersihan di situ, kagum dia dengan umatnya Nabi Sayyidina Muhammad. Ini semua anak-anak yang di asrama ini di grup ini. Kamar yang simpang daerah sebelah sini lain. Bagaimana kebersihannya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana mereka bukan sembarangan. Dia kan bagian kebersihan. Kalau yang sana nanti pakaian yang ada darah heka, apakah sonteka, lancar semua. Enggak ada akhlak, enggak ada rasa. Tapi kalau yang ini enggak. Ada mereka sopan santun mereka. Akhirnya masuk Islam. Itu ibu, ini agama kalian apa? Kalian dari mana? Keyakinan kalian apa? Oh, kalian beda akhlaknya, cahayanya, sopan santunnya. Kalian memiliki rasa menghargai orang-orang yang berkhidmat membantu kalian. Akhirnya dia masuk Islam. Dan mukjizat. Jadi hebatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Ini sehebat ini. Pasti ada Allah yang maha hebat yang mengutus dunia. Dan memang beliau yang memperkenalkan kita dengan Allah. Ya, kita nggak tahu kalau itu yang maha kuasa yang mengatur ini semua. Kita sebenarnya tidak datang Nabi, kita tahu ada yang berkuasa, ada yang mengatur ini semuanya. Siapa namanya nggak tahu kita. Nabi kita ini yang ngasih tahu kita, itu namanya Allah. La ilaha fa'lam annahu la ilaha illallah. Nabi kita ini mengajarkan segala kebaikan. Nabi kita ini dicintai oleh para sahabatnya. Luar biasa. Bagaimana sahabat mencintai? Kan karena orang hebat ini. Sampai sahabatnya menceritakan bagaimana wajahnya, apakah wajahnya memanjangkah atau wajahnya bulat seperti bulan purnama. Cerita bagaimana kulitnya, bagaimana ketika ia marah, bagaimana kalau dia tertawa, bagaimana giginya, bagaimana rambutnya, bagaimana ubannya, bagaimana jenggotnya. Semua mereka ceritakan. Mana ada manusia yang seperti beliau? Hebat kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ya, hebat sekali. Bagaimana omongannya diriwayatkan sahabatnya, diriwayatkan para ulama, tabi'in, atba'ut tabi'in, a'immah ila asri tadwin, sampai kepada zamannya Imam Bukhari, para ulama menyusun omongan-omongan sunnah riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ceritakan dengan sanadnya. Mana ada manusia yang omongannya sehalus itu disimpan. Siapa gurumu, siapa gurunya lagi, siapa lagi. Ini riwayat ini berbeda dengan ini. Masya Allah. Berarti hebatlah Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam. Manusia tidak seperti manusia. Berarti hebatlah Allah yang menciptakan, yang mengutuskan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Dia senantiasa ada selama-lamanya. Sebab kalau dia berakhir berarti ada yang mengakhirinya. Kalau dia berpermulaan berarti ada yang memulainya. Allah tidak berpermulaan. Tapi bagaimana ini? Jangan pikirkan. Ini bukan dipikirkan, ini diamalkan. Nanti Allah datangkan di hati kita. Oh, rasa kita adanya Allah, terasa kita pertolongan Allah, terasa kita manisnya iman kepada Allah. Kemudian tiada kesudahan baginya, tiada akhir baginya, senantiasa ia, senantiasa selama-lamanya. Bersifat ia dengan sifat kemuliaan, tidak berakhir dengan berakhirnya segala masa, segala waktu, segala ajal. Senantiasa dia Allah memiliki sifat kemuliaan. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah bukan mengatakan sifat Allah 20. Hati-hati dengan orang-orang yang sesat. Masa Tuhan kalian sifatnya cuma 20? Katanya siapa yang bilang sama kau sifatnya cuma 20? Ini diantara sifat yang wajib dipelajari, wajib diketahui supaya jangan salah di dalam mengiktikotkan. Sengaja aku sholat karena Allah, mana itu dipelajari. Sengaja aku puasa karena Allah, karena mengharap ridho Allah, ampunan Allah. Dan mana ini Allah itu? Aku yakin Allah yang tidak ada sekutu baginya, tidak ada permulaan baginya, tidak ada kesudahan baginya,
senantiasa dia selama-lamanya memiliki sifat kemuliaan, keagungan, tidak berakhir dengan berakhirnya segala masa, segala waktu, segala ajal yang ditentukan Allah. Tidak berubah, Allah tidak berubah-ubah. Ya, kita kan berubah-ubah. Kemarin belum bisa, sekarang sudah bisa. Baru lahir belum bisa ngomong, kemudian bisa. Sebagian setelah bisa ngomong, sakit pula, nggak bisa ngomong lagi, kan berubah. Tadi siang, ini sudah malam, besok pagi, hilang lagi malam, berubah-ubah. Allah tidak berubah-ubah. Wajib engkau ikutkan Allah itu sedia. Dari dulu sudah siap sedia, sudah sempurna segala-galanya. Sempurna sifatnya, sempurna zatnya, sempurna perkataannya. Sebelum ada bahasa, sebelum ada huruf, sebelum ada segala yang ada, hanya Allah sendiri yang ada. Dia bersifat dengan berkata-kata. Jangan tanya bagaimana. Kalau kita belajar tauhid, kalau sudah mentok, ya udah sampai di situ. Jangan cari lagi, nggak akan jumpa. Ujungnya nanti rumah sakit jiwa nanti. Kalau cari-cari lagi ujungnya rumah sakit jiwa. Sableng apa namanya? Gila jadinya. Kenapa? Karena akal kita ini ada batasnya. Seperti timbangan sayur kan ada batasnya kan. Mana mungkin puso dinaikkan ke timbangan sayur, hancurlah. Bukan itu tempatnya kan. Akal kita ini pun ada batasnya. Allah memang tidak bisa dipikirkan. Iya, hanya sebatasnya saja. Kehinggaanmu mengenal Allah itu, engkau yakin adanya Allah, memiliki segala sifat kesempurnaan, maha suci daripada sifat kekurangan, maha suci daripada segala sifat makhluk, maha suci dari tempat dan waktu. Dia tidak di dalam siang dan malam. Dia bukan di atas aras, bukan di dalam kursi, bukan di dalam langit, bukan di dunia, bukan di akhirat. Kenapa? Dia sudah ada sebelum ada ini semua. Dialah yang menciptakan ini semua. Dan dia tidak berhajat kepadanya. Dia ciptakan makhluk, dia tidak berhajat kepada makhluk. Bukan pindah dia kepada makhluk. Na'udzubillah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia tidak sama dengan segala sesuatu, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Maksudnya apa? Azali. Kenapa Allah mencontohkan dengan mendengar dan melihat? Karena mendengar dan melihat tidak perlu adanya makhluk. Sebelum ada semua makhluk, dia maha mendengar dan maha melihat. Makanya Allah tidak mengatakan wa huwa 'alal 'arsy istawa. Itu adalah mutasyabih, bermacam-macam riwayat. Ada istawa, ada wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ada wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ada innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, ada. Makanya kita ikutilah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Paham mayoritas umat seluruh dunia sebelum datangnya penjajah, sebelum runtuhnya khilafah Islamiyah adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Sampai hari ini mayoritas umat Islam itu, kau pergi di Azhar di Mesir, kau pergi di Kairouan di Maroko, kau pergi di Jami'ah Az-Zaitun di Tunisia, kau pergi di Deobandi, Afghanistan, Pakistan, India, Sunnah wal Jamaah. Makanya itu semua darul fatwa, semua rumah fatwa seluruh dunia memfatwakan disyariatkannya melaksanakan peringatan Maulid Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah semua, Bahrain, Qatar, Libya, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Kecuali golongan-golongan yang entah apa namanya. Semoga Allah menunjuki kita semua. Jangan kita ikut dengan yang syudzud. Wa man syadda fitnah. Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Kamu beragama ikuti mayoritas. Ya, mayoritas manusia ini kebanyakan kafir, tapi mayoritas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kebenaran. Enak.
Kalau mayoritas dunia 7 miliar, itu 6 miliar lebih kurang tidak beriman mereka. Tapi kalau di dalam umat Nabi yang 1 miliar lebih, rata-rata mereka di dalam kebenaran, kecuali beberapa golongan yang sesat, keluar daripada mayoritas. Nah, ikutilah mayoritas jamaah, jangan kamu buat pahammu sendiri dengan ustadzmu, dengan golonganmu. Jangan kau rasa lebih pintar daripada ini orang-orang ini yang sudah beribu tahun mereka menjaga agama Allah. Sejarah mereka ditulis dengan tinta emas. Takwa mereka, warang mereka, karomah mereka, murid-murid mereka. Pergi di mana jadi aulia Allah. Jangan kamu keluar dari mereka. Ya. Wa man sadda finnar, siapa orang yang keluar dari jamaah, dia buat pahamnya sendiri, ditakutkan akan menuju neraka itu. Ikuti jamaah. Ini dia sebagian daripada mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu ya Fakir, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Lanjutkanlah ini pengajian ini dengan guru-guru kita di sini. Tauhid, fikih dan juga Siratul Mustafa, sejarahnya baginda Nabi pilihan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarikhul Hawadis wal Ahwal Nabawiyah, sejarah bagaimana yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sejarah beliau. Itu juga perlu termasuk dalam Maulid kan kita membaca itu supaya kita tahu Nabi kita begini sejarahnya, begini akhlaknya, begini kemuliaan. Semakin cinta kita kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga kita. Ajari anak-anak kita dengan agama Allah. Ajari masyarakat kita, danai agama Allah. Gunakan hartamu, wewenangmu, gunakan kemampuanmu untuk memfasilitasi tegaknya agama. Di daerah banyak daerah di sini, saya pergi di kampung di daerah Perak sana, kasihan saya melihat gurunya yang ada guru tidak layak saya. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki. Tolong saya pakai dulu kamar mandi ya. Gila lah saya. Kasih saja. Wahai yang lebih rezekimu ayah anda yang perhatikan mereka. Jangan mereka datang bawa proposal ke tempat kita. Kita yang cari mereka. Kalau ada lapang rezeki kita, iya, cari mereka. Itu tandanya kita mencintai Nabi Sayyidina Muhammad. Kita punya harta, punya kelapa sawit, punya kekayaan. Tidak mungkin lagi kita berikan untuk dimakan oleh baginda Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Beliau berada di dalam derajat yang tinggi, kesenangan, kebahagiaan yang tiada tandingan. Kerja kita ini orang-orang yang mengurus agama itu. Mana daya, mana yang guru pengajian anak? Bagaimana kehidupan mereka? Kenapa orang yang mengajarkan ilmu dunia ada tunjangannya, ada intensifnya segala macam? Kenapa orang-orang ini tidak ada yang mengurusnya? Orang ini kalau sampai lemah, sampai melarat, susah hilang agama ini nanti. Murtad nanti anak-anak kita ini, durhaka nanti. Tolong perhatikan mereka. Kita yang bekerja agama, sabar kita. Jangan harapkan itu. Ada datangkah yang bantu, tak datangkah. Kerja kita terus sampai kita meninggalkan dunia ini. Ajarkan agama Allah, ingatkan umat dengan agama Allah. Jangan minta, jangan harapkan bantuan ini. Mintalah pada Allah, mengadulah kepada Allah. Kalau kita yang umat, sudah diajarinya anaknya, sudah diajarinya tetangga kita, jiran kita. Ini kalau nggak diajari agama, jadi masalah nanti sama kita ini anak-anak kita. Jadi narkoba kah, jadi penjahat kah, jadi apa? Susah kita di kampung kita ini kalau anak-anak kita tidak diajari dengan agama generasi kita. Siapa yang bekerja di situ? Ada tuan guru mana di daerah? Rokok namanya, rokok ya. 16 tahun katanya itu di sahabat teman. Saya lihat keadaannya masih begitu. Fasilitas duniawinya belum ada. Wahai yang lapang rezeki, perhatikan mereka. Itu tandanya kita sayang dengan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akan menyelamatkan kita dari huru-hara hari kiamat. Di ahli agama Allah. Itu yang memberkahi anak-anak kita. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Mura'atu al-Ghuraba, Mura'atul Ghuraba minal fuqaha. Engkau perhatikan, engkau jaga orang-orang yang ahli agama yang tidak ada memperhatikan. Tidak memperhatikan dia, tapi memang dia yang jaga agama. Fasilitasnya tidak ada, kehidupannya tidak seperti orang-orang.
dan dia memang juga tidak sempat dia mencari dunia. Mungkin tidak pandai juga dia. Dia pandai ini kepandaian dia buat Allah, mengajarkan agama Allah ini. Kalau kau suruh dia kerja lain, tidak pandai dia. Kalau suruh dia berhenti mengajar, sakit dia. Sakit dia kalau kau suruh berhenti mengajar. Memang di sini jadi buat Allah. Jangan lupa, saya selalu mengingatkan itu ya ibadah Allah. Jangan sampai agama Allah ini hilang. Jagalah di agama Allah, jagalah daya ini. Jagalah fasilitasnya, jagalah bagaimana kita mengelolanya supaya anak-anak kita ini mau duduk di situ. Senang mereka. Ada nasi goreng kah, ada bubur susu kah, atau bagaimana kah? Kita senang mereka di situ. Ada acara rekreasi kah, kita danai dulu mereka kerja. Ada olahraga kah, ada pelatihan menghafal apakah, yasin kah? Yang paling bagus fatihahnya dikasih hadiah kah, yang menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kah? Ini memerlukan dana, ini memerlukan kesungguhan kita bersama. Jangan biarkan daya urusan dialah urusan ustaz, bukan. Itu urusan kita. Kalau agama ini sampai hilang, bahaya kita semua. Nanti di sini banyak penjahat, nanti banyak begal nanti. Mau kemana pergi keaman kita nanti di sini nanti. Tapi kalau anak-anak kita didik, anak-anak masyarakat, diri tetangga, bahagialah kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika ahli negeri itu beriman dan bertakwa, pasti dan pasti kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Lihat saudara kita di Afghanistan, mereka taat pada ulama. Hijau kata ulama hijau, merah kata ulama merah, duduk kata ulama duduk, berdiri kata ulama berdiri. Sekarang mereka sudah membuat mobil sendiri mereka sekarang. Ribuan truk, mobil angkutan umum, senjata-senjata yang ditinggalkan Amerika mereka perbaiki. Mereka diembargo. Dunia internasional tidak memberikan uang mereka, membekukan harta mereka. Tapi mereka membuka di sana proyek-proyek besar yang bernilai triliunan. Mereka membuka di sana sekarang irigasi, perjalanan 200 km lebih. Dengan lebar 50 meter, 150 meter, dalamnya 50 meter. Masya Allah tabarakallah. Dulu di sana orang narkoba kematian di pinggir jalan kalau musim dingin. Sekarang semua sudah dikumpulkan oleh negara, dirawat, dididik, direhabilitasi menjadi normal kembali. Dulu di sana ratusan ribu hektar di sana ganja.